Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, kita juga bisa bertemu kembali pada pertemuan minggu ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas drama. Ya, dan pada pertemuan minggu ini kita akan membahas teks deskripsi ya. Ibu mohon izin untuk saya screen terlebih dahulu. Teks deskripsi. Di teks deskripsi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi, yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi, dan yang ketiga ada jenis-jenis teks deskripsi. Oke, kita akan masuk ke pengertian teks deskripsi terlebih dahulu ya anak-anak. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk karangan yang melukiskan sesuatu keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai gambaran penulis. Nah, teks deskripsi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Teks deskripsi ini berisi rangkaian paragraf yang membahas objek atau tempat. Iya, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Iya. Mas Ajis, silakan mau bertanya. Apa? Ya. Mas Ajis nih, bagus nih pertanyaannya. Mas Ajis bertanya, dari mana sih Bu kata deskripsi itu berasal? Nah, kata deskripsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dalam bahasa Inggris, kata description berkaitan kata to describe yang bermakna melukiskan. Apakah bisa dipahami, Mas Ajis? Iya, udah paham ya? Oke. Nah, mengutip modul deskripsi berbasis pendekatan konstekstual yang ditulis Ali Kristiani. Teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek berdasarkan penglihatan, perasaan, dan penciuman. Melalui pengalaman indera tersebut, penulis bisa menuangkan kalimat demi kalimat untuk menjadi suatu teks utuh. Nah, lanjut ya. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya. Berikut ciri-ciri teks deskripsi secara umum. Yang pertama ada menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Yang kelima atau yang terakhir ada kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Nah, selain ciri-ciri umum tersebut ada ciri objek, ciri tujuan, dan ciri teks deskripsi. Nah, ciri objek teks deskripsi itu teks deskripsi bersifat khusus, sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Nah, contoh kalimat deskripsi tentang burung merak. Burung merak dan keistimewaannya. Atau deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lain. Nah, ciri tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Jadi dari teks deskripsi itu isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek. Teks deskripsi memakai kata-kata khusus seperti ramah, hijau cerah, biru, kuning, kuning emas untuk menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Nah, biasanya teks deskripsi ini bersifat personal
atau memakai kata-kata yang kuat sehingga ombak menggempur ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu. Nah, lanjut ya. Tidak ada yang perlu ditanyakan kan? Tidak. Jenis-jenis tes deskripsi. Tes deskripsi dibagi ke dalam 3 jenis, antara lain yang pertama ada teks deskriptif spatial. Teks deskriptif spatial itu adalah tes deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, dan suatu benda. Yang kedua ada teks deskriptif objektif. Teks deskriptif objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Yang ketiga, teks deskriptif imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi, sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas dan baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Nah, yang keempat ada tes deskriptif subjektif. Adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis. Nah, yang kelima ada tes deskriptif faktual. Tes deskripsi faktual adalah tes deskripsi yang menggambarkan suatu objek baik hal maupun orang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya. Mbak Airin mau bertanya apa? Iya, Mbak Airin bertanya nih, bagus banget pertanyaannya. Apa sih Bu struktur dari tes deskripsi? Nah, struktur tes deskripsi ini ada 3. Yang pertama, ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau pesan. Sampai di sini saja ya, Ibu menjelaskan. Minggu depan sudah masuk UAS. Kalian bisa mempelajari materi dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan hari ini. Untuk soal UAS-nya itu sendiri ada 10 isai. Oke. Sampai di sini anak-anak. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.